Selamat pagi. Jumpa lagi di pelajaran biologi, masih membahas tentang sel. Hari ini kita akan membahas tentang mekanisme transport pada membran sel. Baik, pada membran sel terjadi transport zat. Zat yang ditransportasikan ada dua jenis. Satu yang mikromolekul berukuran kecil dan yang makromolekul berukuran besar. Berikut adalah gambaran transport mikromolekul. Dapat terjadi secara pasif tanpa membutuhkan energi maupun secara aktif membutuhkan ATP sebagai sumber energinya. Ini merupakan gambaran tentang transport makromolekul yang terjadi secara endositosis. Oke. Transport mikromolekul tadi sudah dikatakan dapat terjadi secara pasif. Yang pertama dengan cara difusi sederhana. Apa ini difusi sederhana? Itu merupakan gerakan acak suatu molekul dari daerah yang memiliki konsentrasi lebih tinggi atau kita sebut dengan hipertonis ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah atau kita sebut dengan hipotonis. Atau dengan kata lain, perpindahan molekul dari hipertonis menuju hipotonis. Peristiwa ini bergantung pada 3 faktor. Yang pertama temperatur atau suhu, kemudian ukuran molekul, dan perbedaan konsentrasi larutan. Ini sudah jelas ya, contohnya bisa berupa gas, urea, etanol, air, dan lain-lain. Oke, transport mikromolekul yang kedua masih difusi, yaitu difusi difasilitasi. Secara definisi, sama, difusi adalah pergerakan atau perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah dengan bantuan protein transport. Kata kuncinya di sini adalah dengan bantuan protein transport. Molekul yang melewatinya bisa berupa glukosa, urea, gliserol, dan lain-lain. Protein transport itu sendiri dapat mengangkut dengan cara yang pertama, memiliki situs pengikatan yang spesifik pada proteinnya atau memiliki saluran yang disebut dengan saluran hidrofil. Oke, ini merupakan gambaran dari protein transport itu sendiri. Gambar yang pertama adalah protein transport yang memiliki situs pengikatan spesifik. Ini adalah situs pengikatannya spesifik terhadap molekul ini. Yang kedua, memiliki saluran hidrofil. Ini adalah saluran hidrofil. Saluran ini juga dapat membuka dan menutup apabila mendapat rangsangan secara kimiawi maupun secara listrik. Oke, jadi jelas difusi difasilitasi adalah perpindahan molekul dengan bantuan protein dan tanpa membutuhkan ATP. Oke. Kemudian ada osmosis. Osmosis juga merupakan bagian dari transport pasif, tidak membutuhkan energi. Secara definisi merupakan gerakan molekul pelarut. Yang bergerak adalah pelarut, biasanya air, kemudian melalui membran semi permeabel. Ini adalah membran semi permeabel dari larutan dengan konsentrasi air yang tinggi dan konsentrasi larutan rendah. Ini disebut dengan hipotonis, ke konsentrasi air yang rendah dan konsentrasi larutannya yang tinggi. Ini disebut dengan hipertonis. Oke, ini adalah contoh peristiwa osmosis di mana pada gambar 1 kondisinya belum setimbang atau isotonis. Supaya larutan ini setimbang atau isotonis, maka terjadi osmosis. Terjadi pergerakan pelarut atau air dari hipotonis menuju hipertonis melalui membran semi permeabel. Dan pada kondisi ini, keadaan larutan sudah setimbang atau disebut dengan isotonis. Oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah peristiwa osmosis yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan. Apabila dimasukkan ke dalam larutan yang pertama hipotonis, yang kedua isotonis setimbang, dan yang ketiga hipertonis. Yang kotak ini adalah sel tumbuhan dan yang bulat ini adalah sel hewan.
Oke, sekarang kita analisis satu-satu. Sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonis, maka air dari larutan akan masuk ke dalam sel tumbuhan. Sehingga pada tumbuhan terjadi namanya peristiwa Turkid. Oke. Yang kedua, apabila sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonis, maka apa yang terjadi? Air dari luar akan masuk ke dalam sel, maka sel ini akan pecah. Dan peristiwa ini disebut dengan hemolisis. Oke, sekarang apabila kedua sel ini dimasukkan ke dalam larutan isotonis atau larutan setimbang, air yang masuk dengan yang keluar itu sama, sehingga tidak terjadi perubahan apapun kepada kedua sel ini. Kemudian yang ketiga adalah apabila sel hewan dan sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Oke, konsentrasi larutan di luar itu lebih tinggi, maka yang terjadi adalah air di dalam sel akan keluar menuju larutan. Sehingga plasma pada membran ini akan mengerut, akan meninggalkan dinding sel, dan ini disebut dengan plasmolisis. Pada sel hewan juga terjadi peristiwa yang sama, air yang ada pada sel hewan akan keluar, sehingga sel ini akan mengerut, disebut dengan peristiwa krenasi. Oke. Tadi sudah selesai kita membahas tentang transport pasif. Jadi transport pasif adalah transport tanpa membutuhkan energi. Ada dua, difusi dan osmosis. Sekarang kita masuk ke transport aktif. Ini adalah transport yang membutuhkan energi untuk keluar masuknya ion atau molekul zat melalui membran sel. Transport ini berjalan melawan gradien konsentrasi dan dipengaruhi oleh muatan listrik. Muatan listrik yang utama yaitu natrium, kalium, dan klor, dan ATP atau ADP sebagai sumber energinya. Jadi nanti natrium akan keluar dari sel, kalium akan masuk ke dalam sel, terjadi pompa ion di mana ATP sebagai sumber energinya. Akibatnya glukosa maupun asam amino dapat melalui membran sel. Oke, ini adalah contoh peristiwa transport aktif. Pada gambar yang pertama, protein transport mengikat zat terlarut di situs pengikatannya. Ini adalah protein transport mengikat zat terlarut, kemudian protein transport menggunakan energi. Oke, ini perbedaannya dengan difusi tadi, dia membutuhkan energi, kemudian setelah merubah bentuk, dapat melepaskan zat yang diangkut, dilepaskan ke dalam sel, kemudian fosfat atau fosfor yang terikat pada protein tadi dilepas sehingga bentuk protein kembali ke bentuk semula. Begitu mekanismenya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang transport mikromolekul. Sekarang transport makromolekul, ada terjadi peristiwa eksositosis. Eksositosis adalah pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Oke, vesikula bergabung dengan membran sel, maka zatnya bisa dikeluarkan. Eksositosis digunakan untuk ekskresi protein seperti hormon, serum protein, matrik ekstraseluler, ataupun kolagen. Oke. Selain eksositosis, ada juga endositosis, merupakan pemasukan zat ke dalam sel melalui dua cara, ada yang dinamakan dengan fagositosis yang dimasukkan berupa senyawa padat, dan pinositosis yang dimasukkan merupakan larutan atau cairan. Oke, berikut mekanismenya dan gambarnya seperti ini. Ini adalah fagositosis, yang dimasukkan adalah zat padat. Ini adalah pinositosis, yang dimasukkan adalah larutan atau zat cair. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Besar harapan saya kita tetap semangat belajar walaupun di rumah. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.